Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 teman setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat, pejabat sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong, temannya setan. Kaya kecantikan, rupawan, sombong, temannya setan. Tapi orang masih bisa maklum. Kaya, terkenal, banyak duitnya, tinggi jabatannya, sombong. Ya maklum, orang masih maklum. Kenapa? Memang dia kaya, pantaslah dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi, bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, cilaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong. Nah, ibu bapak, apa itu sombong? Apa sombong itu berpakaian mahal-mahal? Belum tentu. Apa sombong itu bikin rumah mewah? Belum tentu. Apa sombong itu pakai barang-barang mewah? Bukan. Belum tentu sombong. Lalu apa itu sombong? 2 sifat orang sombong kata Nabi. 1, menolak kebenaran. 2, meremehkan orang lain. Itu sombong. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain, sombong. Contoh, bapak pakai baju krokodil, tahu? Cap buaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam. Itu kan harganya jutaan. Bapak pakai itu, imam masjid pakai itu, apa sombong? Tidak. Siapa tahu dia pakai supaya apa? Orang tidak menghina imam, orang tidak merendahkan imam, bahwa imam juga bisa beli baju mahal. Nggak sombong. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia meremehkan orang lain. Weh, cap buaya. Kau tahu ini? 1,5 juta. Kamu bajumu pegawai honor. Sombong. Meremehkan orang lain. Ibu-ibu pakai berlian silahkan, pakai emas silahkan, kalau perlu kasih semua emas. Orang Bugis biar giginya ada kasih emas. Silahkan, tidak sombong. Apa kapan dia sombong? Ketika dia lirik tangannya orang di sampingnya, lalu dia berkata, palsu. Sombong. Jadi sombong itu meremehkan orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ada pegawai baru 1 tahun, cerdas, bagus ilmu pengetahuannya tentang pemerintahan, manajemen keuangan, dia cerdas. Lalu ada senior sudah 20 tahun menjabat, dikasih tahu sama junior, dia tidak mau terima. Apa kau tahu, kau baru-baru? Sombong. Kenapa? Menolak kebenaran. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Gosok. Mereka semua lihat mukjizat. Mereka yakin bahwa apa yang disampaikan Muhammad benar. Mereka lihat kekuasaan Allah. Lalu mereka nolak kebenaran. Kenapa? Apa mereka tidak tahu? Dia tahu. Lalu kenapa dia tolak Muhammad? Karena apa? Muhammad Bani Hashim. Saya lebih mulia daripada Bani Hashim. Maka dia menganggap dirinya lebih mulia. Sombong. Apa yang membuat orang sombong? 1, pangkat jabatan. Naik kepala bagian. Apalagi setelah kepala bagian? Kepala dinas, sekda. Nah, naik, pak. Jangan sombong, ada batasnya. Apa? Pensiun. Biar bapak saudara sama bupati, tapi umur sudah cukup. Wabillahi taufik wal hidayah.
Keluar kok. Coba, jangan sombong karena jabatan. Ada batasnya. Apa batasnya? Umur. Apalagi yang membuat orang kada sombong? Kerja jabatan. Apa? Kepala dinas. Kepala dinas mau sombong. Iya, kalau disuka sama bupati. Tapi kalau tidak disuka sama istrinya bupati, nah. Ayo, jangan sombong. Bupati kau hari ini, apa kepala dinas hari ini, tiba-tiba bupati dengar kau selingkuh, habis kau cilaka. Apalagi yang membuat orang sombong? Anggota DPR, bupati, 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, maka pangkat, jabatan, jangan sombong. Ya, apalagi yang membuat orang sombong? Ilmu. Makin banyak kitab dia baca, makin banyak ilmu dia kuasai, setan masuk. Akhirnya apa? Sombong. Mana ciri-ciri orang yang ilmuwan sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Coba, yang peluang banyak sombong itu ustadz. Ada enggak ustadz sombong? Banyak. Banyak teman saya waktu belum populer, saya miss call, dia langsung telepon. Siap ustadz. Waktu belum populer. Sekali sudah populer, saya telepon dari pagi sampai sore tidak diangkat-angkat. Begitu dia angkat, langsung dia bilang, siapa ya? Ya, jangan sombong gara-gara ilmu. Ustadz yang sombong itu salah satu karakternya tidak mau menerima perbedaan mazhab. Dalam Islam, ilmu hukum ada disebut ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Salah satu ustadz yang sombong hanya merasa hanya dialah pendapatnya yang benar, pendapat yang lain salah, masuk neraka. Ini banyak ustadz begini sekarang. Apalagi yang ngaku ustadz. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. 3 menit habis kuotanya. Banyak yang begitu. Maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi, masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Masa gara-gara maulid kita dikasih masuk neraka, bos? Luasnya itu surga, kasih masuk juga kita. Meskipun di emper-emper saja, kau silakan di tengah, biarlah kami di belakang ini. Yang penting jangan kasih masukin neraka. Banyak itu ustadz begitu. Halal bihalal, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Saya bilang jangan kau juga ceramah pakai mic. Itu pakai mic, itu bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Itu ceramah lah kau jangan. Bisa apa? Si mau? Jangan sombong. Saya kasih contoh kunut, ikhtilaf. Pakai kita punya mata kaki celana, di atas mata kaki ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan silakan kalau mau di atasnya mata kaki, ada yang juga di bawahnya. Tapi penting yang makna dari hadis itu adalah rasa sombong. Ini gara-gara di atas mata kaki, dia saja merasa benar. Yang di bawah mata kaki masuk neraka. Masa gara-gara itu kita masuk neraka, bos? Ayo, saya dibilangi tidak ustadz sunnah. Kenapa? Ustadz tidak pelihara jenggot. Kalau tidak mau tumbuh, ini jadi masalah. Ayo, contoh lagi.
Sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku ustaz, belajarnya di YouTube 1 jam. Lalu dia salahkan orang yang sudah puluhan tahun belajar agama. Contoh, takbir. Selesai takbir, posisi tangan itu berbeda pendapat ulama. Allahu Akbar. 1, 2, 3 pas di atas dada. 3, 4 dibawa pusat. Bukan dibawa sekali ya. 5 lurus. Ini umumnya Syiah di Iran. Bapak mau begini silakan, jangan salahkan yang begini. Bapak mau begini silakan, jangan salahkan yang begini. Silakan. Mana yang betul? Betul semua. Mana yang salah? Kalau dia pakai 5-5-nya. Allah. Itu sudah pasti salah. Jelas? Jelas? Nah, jadi kalau kita dengar penceramah yang suka nyalah-nyalahkan orang, sudah, tidak usah ikut dia. Cukup kita bilang, oh, baru 1 dia buku baca. Sudah. Ustadz yang sombong tidak mau menerima perbedaan pendapat. Saya kalau ada ustadz petantang petenteng merasa dirinya hebat, saya cuma tanya, kalau begitu tabe ustadz, tolong terjemahkan alif lam mim. Apa? Mati kutu. Kau bilang hebat, Yasin aja pun tidak bisa terjemahkan. Apa artinya? Utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Maka jangan sombong dengan ilmu. Allah marah. Dia cabut kita punya ilmu. Akhirnya apa? Pikun. Berapa banyak orang pikun sekarang pada bisa sembuh? Apa ada obatnya obat pikun? Tidak ada. Kalau sudah pikun, habis. Ini cerita warung kopi nih. Ada ilmuwan, tinggi sekali ilmunya. Dosen, banyak sekali gelarnya. Untuk kalau tadi Ustadz Dasat itu masih ada 1 gelarnya kurang. Ada yang bilang, sama saja dokter dengan PhD. Beda. Kalau di depan DR, tuh DR, D besar, R besar, itu berarti S3-nya dalam negeri. Kalau dia di belakang PhD, Philosophy of Doctor, itu berarti luar negeri. Alhamdulillah Ustadz ini 2 doktornya. 1 doktor dalam negeri, 1 doktor luar negeri. 1 doktor ilmu komunikasi politik, 1 doktor syariat Islam. Ini sombong? Tidak, klarifikasi. Supaya tidak dituduh-tuduh apa ya. Harus dipasang. Kenapa dipasang Ustaz? Karena susah dapatnya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang juga tidak meremehkan Ustaz. Supaya orang bilang, ternyata Ustaz bisa juga tinggi sekolahnya. Supaya anak-anak termotivasi. Nah, adalah orang ini dosen, banyak sekali gelarnya, tinggi ilmunya. Akhirnya apa? Suatu ketika Allah kasih ilmu pikun. Pikun dia. Suatu ketika diprotes sama istrinya. Kata istrinya, Pak, selama ini kalau kau mau pergi mengajar ke kampus, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu kau keluar, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Langsung suaminya berkata, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama seminggu ini? Ternyata siapa dicium? Pembantunya. Masya Allah. Mau sombong, Allah cabut ilmunya, pikun. Tidak bisa lagi dibedakan mana istri mana pembantu. Tapi pian-pian juga jangan modus. Mantam-mantam pembantunya seksi, istrinya gendut, sudah jelek, pura-pura pikun, pembantunya terus dihantam. Ini modus. Ya, jangan sombong. Tidak boleh sombong gara-gara harta ilmu. Jangan sombong gara-gara pangkat. Yang ketiga, apalagi yang membuat orang sombong? Harta kekayaan. Belajarlah dari Qarun. Qarun ini orang kaya pada zamannya. Luar biasa kekayaannya. Kekayaannya, peti kunci-kunci petinya, kunci-kunci gudang uangnya, kunci-kunci gudang hartanya,
Onta yang bawa, kuncinya Pak, onta yang bawa. Biasanya kan kita yang bawa onta, kulkas, kursi. Ini kunci dibawa sama onta. Begitu banyaknya dia punya gudang harta. Suatu ketika masyarakat bertanya pada zaman itu, "Ya Qarun, kau dapat dari mana ini harta?" Apa jawaban Qarun? "Ini hasil usaha saya, ini jerih payah saya, tidak ada hubungan dengan Tuhan." Marah Allah. Sombong kau rupanya Qarun. Kau tidak mau mengakui bahwa hartamu itu adalah rezeki dariku. Akhirnya Allah murka. Qarun dilaknat Allah. Tenggelam dimakan bumi. Tenggelamlah Qarun dengan harta-hartanya. Maka orang Indonesia kalau dia dapat harta dari dalam tanah, maka disebut harta karun. Ya, dengan sombong gara-gara harta, Allah marah, dia cabut kita punya harta. Berapa banyak saya kenal di Kalimantan Timur, pengusaha tambang batu bara, 5 tahun yang lalu bangkrut, sampai sekarang tidak bisa bangkit. Kalau Allah mau, kejap saja diambil kita punya harta. Oke lah, tetap kaya, tetap banyak asetnya, tetap banyak depositonya. Allah marah karena dia sombong. Akhirnya apa? Dia titip penyakit dalam dirinya. Sehingga apa? Banyak duitnya, tapi banyak penyakitnya. Banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Itu banyak orang kaya saya lihat, depositonya banyak, asetnya miliaran, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau sudah dilarang makan nasi? Saya baru-baru ini Pak Bupati, saya baru-baru pulang ceramah di Milan, Italia. Tahu Milan? Roma, tahu? Itu batu licin, belok kiri sedikit. Saya udah sampai di sana dikasih roti, pizza. Saya bilang sama panitia, saya ini orang Bugis, perut saya perut Bugis, tidak mempan kalau ketemu roti. Biar kau kasih saya 2 baskom pizza, tidak mempan. Carikan saya nasi. Tidak bisa saya ceramah kalau tidak ketemu nasi. Ayo, duit miliar dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang pedas-pedas, dilarang makan petsin. Apa saja bisa dia makan. Ubi rebus. Uangnya 8 miliar cuma bisa makan ubi rebus. Dia ke dokter, masuk pesta. Saya sering ditraktir orang kaya. Orang kaya ajak saya makan. Begitu dia berhadapan meja makan, saya berhadapan meja makan. Apa dalam hati? Masya Allah, enaknya semua. Mana dulu saya makan ini? Ini orang kaya, begitu berhadapan meja makan, apa dipikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak, prostat. Apa dada? Apa? Allah marah, dititip penyakit, tidak ada bisa dia makan. Jangan sombong gara-gara harta. Apalagi yang membuat orang sombong? Cantik. 17 tahun, sweet 17. Cantiknya Masya Allah. Kalau 17 tahun, kalau tersenyum, satu kantor terpesona. Tambah umur, balik itu angka 17. 71, masih cantik kok. 71 kau senyum, lari cucumu dikira mau digigit. Maka jangan sombong karena cantik. Oke lah, awet muda tetap cantik. Sombong, Allah kasih penyakit, kena stroke, bengkok mukanya. Ayo jangan sombong. Bapak Ibu, halo Ibu, Pak, tahu enggak dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan judi, bukan mabuk, bukan syirik. Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah adalah dosa sombong. Kapan? Ketika Allah ciptakan Adam. Lalu Allah berfirman kepada seluruh makhluk, wahai makhlukku, inilah makhluk saya paling mulia namanya manusia, Adam. Silakan kau hormat kepada Adam. Malaikat hormat,
tumbuhan binatang hormat. Satu yang tidak mau, iblis laknatullah alaih. Iblis berkata, saya tidak mau ya Allah. Kenapa? Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Adam baru diciptakan, saya sudah lama diciptakan. Saya senior dari Adam. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Allah murka dan marah. Iblis, kau sombong rupanya. Kau merasa lebih mulia daripada Adam. Sorga tidak layak bagi mereka yang sombong. Keluar kau dari sorgaku. Iblis sudah dalam sorga. Sombong, keluar dari sorga. Itu sudah dalam sorga. Iblis sombong, keluar dari sorga. Apalagi yang kita masih di Kota Baru. Jangan sombong. Oke? Jangan sombong. Bapak Ibu, dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 teman setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat, pejabat sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong, temannya setan. Kaya kecantikan, rupawan, sombong, temannya setan. Tapi orang masih bisa maklum. Kaya, terkenal, banyak duitnya, tinggi jabatannya, sombong. Ya maklum, orang masih maklum. Kenapa? Memang dia kaya, pantaslah dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, cilaka. Maka berhentilah sombong. Halal bihalal ini melahirkan manusia-manusia yang tawadu, rendah hati, tidak punya rasa sombong. Selesai halal bihalal masih tetap sombong, berarti halal bihalal kita hanya menghabiskan anggaran.